Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Atubu alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa lifatata wal istifada wa tamassuk ala kitabillah wa sunnati rasulih. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. Akan kita lanjutkan membahas tentang adab-adab puasa yang diambil dari kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Kita sudah membahas adab-adab puasa pada pertemuan yang sebelumnya dan kita akan lanjutkan pada pertemuan kali ini. Wa min adabis shaimi alla yuksirun nauma bin nahari wa la yuksirul akla bil laili wa la yaqtasid fi dzalika hatta yajida masal ju'i wal atashi. Hatta yajida masul ju'i wal atashi fatatahadzaba nafsuhu wa tud'ifa syahwatuhu wa yastanira qalbuhu wa dzalika sirrus shaumi wa maqsuduhu. Termasuk adab orang yang berpuasa, ini sudah tipe-tipe kita ini. Termasuk adab orang yang berpuasa itu adalah tidak memperbanyak tidur di siang hari dan tidak memperbanyak makan di malam hari. Adabnya seperti itu. Kalau misalkan banyak tidur di siang hari, ya tetap tidak apa-apa. Banyak makan di malam hari, asal yang halal-halal ya tidak apa-apa. Tapi yang bagus itu tidak memperbanyak tidur di siang hari dan tidak memperbanyak makan di malam hari. Tujuannya apa? Tujuannya agar nafsunya lebih terdidik dan syahwatnya menjadi melemah. Ketika nafsunya itu semakin terdidik dengan puasa dan syahwatnya melemah, maka akan menimbulkan hatinya menjadi bersinar. Dan itu salah satu tujuan terpenting dari puasa untuk membersihkan hati. Makan ya boleh, tapi jangan terlalu banyak kalau malam. Biasanya kita itu kan kalau malam sudah apa saja masuk itu. Kalau siang banyak tidur, ya sebenarnya tidak apa-apa banyak tidur. Kalau memang tujuannya itu agar terhindar dari maksiat, ya tidak apa-apa. Cuma tetap tadi itu masih belum bisa merasakan salah satu rahasia dan maksud dari disyariatkannya puasa untuk mendidik nafsu. Kenapa kalau tidur banyak di siang hari, orang itu kan tidak bisa merasakan tidak enaknya lapar dan dahaga. Orang tidur itu kan salah satu tujuannya menghindari merasakan lapar dan dahaga. Dia tidur, setelah tidur tiba-tiba sudah jam sekian, kan nggak terasa kalau dia lapar, kalau dia haus. Tapi kalau saya itu biasanya kalau tidur tambah ini kerasa lemes semua. Bangunnya itu. Beda kalau kita walaupun tidak beraktivitas berat, tapi kalau bangun itu biasanya enak. Dan memang terasa lapar memang kalau tidak, karena kita mikir ini masih jam sekian. Tapi walaupun seperti itu ya silakan tidur, tapi usahakan tidak tidur setelah subuh. Kalaupun harus tidur, diniatkan untuk menghindari dari melakukan maksiat. Ini coba kita praktekkan. Kalau ini kita praktekkan, maka kita benar-benar akan merasakan rahasia dari puasa itu sendiri. Sehingga kita akan keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan la'allakum tattaqun. Kata Imam Haddad, wal yujanibas shaimu ar-rafahiyata wal iktsara min tanawuli syahwati wal ladzati kama dzakarnahu. Hendaknya orang yang berpuasa itu menjauhi bermewah-mewahan dan memperbanyak menikmati hal-hal yang diperbolehkan.
Contohnya apa? Ya makanan-makanan itu. Makanan-makanan itu hendaknya dijauhi untuk banyak aneka ragam makanan ketika bulan puasa. Apakah boleh menyiapkan buka puasa dengan berbagai macam menu, berbagai macam minuman, berbagai macam camilan? Ya, boleh-boleh saja. Tapi hendaknya itu dijauhi, kata Imam Haddad. Bagi orang yang berpuasa dijauhi memperbanyak melakukan hal-hal yang sifatnya itu mengenakkan perutnya. Wa aqallu dzalika an takuna 'adatuhu min at-taraffuhi wahidatan fi Ramadan wa ghairihi. Minimal di luar bulan Ramadan dan pada saat bulan Ramadan kebiasaan kita itu tidak sama. Bukan tambah terbalik. Kita kan terbalik biasanya. Di luar bulan Ramadan kalau makan misalkan cuma satu jenis begitu, minumnya juga satu jenis. Kalau di bulan Ramadan tambah lebih banyak. Itu kata Imam Haddad, itu kebalik kalau model seperti itu. Mestinya kebiasaan-kebiasaan bermewah-mewahan dan memperbanyak melakukan hal-hal yang halal itu, termasuk memperbanyak menu-menu makanan itu hendaknya dihindari. Minimal di sini kata Imam Haddad sama seperti kebiasaan di luar Ramadan. Wa hadza aqallu ma yanbaghi. Wa illa falirriyadati wa mujanabati syahawatin nafsi atharun kabirun fi tanwiril qulubi wa tutlabu bil khusus fi Ramadan. Karena itu bagian dari riyadhah. Riyadhah itu melatih diri untuk melemahkan nafsu. Karena nafsu itu tidak selamanya buruk. Nafsu secara umum, innan nafsa la ammaratum bisu. Nafsu secara umum itu memerintahkan kepada keburukan. Tapi ketika itu dikontrol, direm, dididik nafsu itu, ketika misalkan kita menginginkan sesuatu yang tidak bagus atau yang tidak pantas, kita rem, kita stop. Lama-kelamaan semakin terbiasa, nafsu itu akan menjadi tunduk sehingga nafsu itu menjadi nafsu yang mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ketika nafsu itu sudah menjadi nafsu yang mutmainnah, maka kita itu lebih mudah untuk melakukan kebaikan karena nafsu itu sudah menjadi nafsu yang jinak. Hewan-hewan buas itu kan juga sama itu. Kalau sudah terlatih bisa menjadi jinak. Nafsu juga seperti itu. Nah, ini latihan kita pada saat bulan Ramadan itu tidak memperbanyak dalam hal urusan makanan melebihi di luar bulan Ramadan. Ya kalau tidak bisa ya sebisanya, semaksimal mungkin. Ini kan salah satu adab sehingga kita benar-benar bisa merasakan rahasia daripada puasa dan maksud disyariatkannya puasa, yaitu nanti hati kita akan menjadi semakin bersinar. Wa amal ladzina yaj'aluna lahum fi Ramadan adatun minat tarafuhati wasyahawati allati la ya'dadunaha fi ghairi Ramadan faghururun gharrahum bihi syaitan wa hasadan minhum lahum hatta la yajidu barakata shaumihim wa la tadhharu alaihim atharuhu minal anwari wal mukashafat wal khusyu'i wal lillahi ta'ala wal inkisari baina yadayhi wa taladdudi bi munajatihi wa tilawati kitabihi wa dzikrih. Orang yang menjadikan kebiasaan-kebiasaan bermewah-mewahan di bulan Ramadan itu tidak sama seperti di luar bulan Ramadan, kata Imam Haddad, faghururun gharrahum bihi syaitan. Itu adalah sebuah tipuan dari syaitan. Di luar bulan Ramadan misalkan kita makannya nasi, kuah sama ayam, sama air putih. Di waktu bulan Ramadan nasi, ayam, kuah, kerupuk, gorengan, sate, minumannya menjadi lebih berkualitas, bukan cuma air putih. Kata Imam Haddad, ghururun gharrahum bihi syaitan. Itu adalah tipuan-tipuan syaitan yang tujuannya, kata Imam Haddad, itu iri, itu syaitan itu kepada manusia yang benar-benar maksimal untuk melakukan puasa, sehingga ketika seperti itu
dia tidak bisa merasakan keberkahan dari puasa sendiri. Dari puasa itu sendiri dia tidak bisa merasakan keberkahan, dan pengaruh dari puasa itu sendiri tidak bisa dia rasakan. Kalau model-model seperti itu, ya memang berat. Ya tapi ya sebisa kita, jangan terlalu banyak lah. Kita waktu buka puasa, masa semuanya harus dibeli, ini macam-macam berapa itu. Ya minimal kita latihan. Seperti itu latihan. Karena ketika kita melakukan adab-adab puasa itu, kita akan bisa merasakan barokahnya puasa, kata Imam Haddad. Barokahnya puasa sehingga bisa merubah karakter kita, sehingga bisa merubah kepribadian kita. Wa kanat adatus salafi rahmatullahi alaihim at-taqlilu minal adati wasyahawat wal istiksaru minal a'mali shalihat fi Ramadan bil khusus wa in kana dzalika ma'rufan min sirihim fi jamil awqat. Ulama-ulama terdahulu kebiasaan-kebiasaannya adalah mempersedikit kebiasaan-kebiasaan yang tidak bagus dan juga menuruti syahwat-syahwat di bulan Ramadan, syahwat yang diperbolehkan maksudnya. Pada saat bulan Ramadan mereka itu memperbanyak melakukan amal-amal soleh, walaupun di luar bulan Ramadan juga memang kebiasaannya mereka adalah melakukan amal-amal soleh. Ya intinya kita latihan. Kalau kita menjelang buka puasa kan macam-macam sudah. Di pinggir alun-alun jual macam-macam. Biasanya jual apa itu? Takjil apa biasanya itu? Ada gorengan, ada pentol, ada apa, semuanya dibeli. Boleh ya, boleh, halal. Cuma kata Imam Haddad, nanti orang seperti itu orang yang tertipu sama setan dan tidak mendapatkan keberkahan dari puasanya sendiri. Dan memang seperti itu. Karena fungsi puasa itu kan melemahkan nafsu dan melemahkan syahwat kita sehingga tidak gampang mengajak kepada keburukan. Dan dalam satu pendapat dikatakan, salah satu pendapat yang mengatakan bahwa setan itu dibelenggu, itu bagi mereka orang-orang yang melakukan puasa sesuai dengan syarat rukunnya, sesuai dengan aturan fikih dan juga melakukan adab-adab. Kalau orang melakukan adab-adab puasa itu dia tidak diganggu sama setan sehingga setan itu merasa terbelenggu. Tapi kemarin sudah dijelaskan maksud dari setan terbelenggu itu apa saja, sudah ada beberapa pendapat. Wa min adabihi, termasuk adab orang yang berpuasa, alla yuksirat tasyaghula bi umurid dunya fi syahri Ramadan, tidak banyak sibuk dengan urusan-urusan dunia di bulan Ramadan. Urusan kerja, urusan cari uang, urusan cari nafkah. Masa di bulan Ramadan itu sama dengan di luar bulan Ramadan. Bal yatafarragu an hadi ibadatillahi wa dzikrihi ma amkanahu. Tapi yang harus dilakukan adalah beribadah, fokus beribadah dan berzikir kepada Allah sebisa mungkin dan semaksimal mungkin, sebisanya. Wala yadkhulu fi syai'in min asghalid dunya illa in kana daruriyan fi haqqihi, dan tidak sibuk ngurusi urusan-urusan duniawi, urusan materi, urusan pekerjaan, kecuali memang yang sudah menjadi kewajiban dan tugasnya. Semisal dia sebagai tenaga kesehatan misalkan, ya harus kerja di situ. Kalau tidak kerja nanti kasihan sama masyarakatnya. Atau dia jadi guru misalkan, ya harus ngajar jika memang harus. Atau dia punya tanggungan keluarga yang harus dinafkahi, ya maka dia harus kerja. Tapi sebisa mungkin itu diminimalisir di saat bulan Ramadan. Kadang kalau orang sekarang kebalik, kalau kerja di bulan Ramadan itu pol-polan, terutama yang jual baju, jual makanan juga. Dia pokoknya gimana caranya agar dapat untung yang sangat banyak. Au fi hakiman yalzamuhul qiyam bihi minal iyali wa nahwihim, punya keluarga yang wajib dinafkahi. Ya jangan punya alasan, oh ini bulan Ramadan kita fokus wajib untuk beribadah,
Ya itu anak istrinya makan apa? Ya tetap wajib. Wa dzalika li anna syahr Ramadan fi syuhuri bi manzilati yaumil jum'ati fil ayyam. Karena bulan Ramadan dalam setahun itu sama seperti hari Jumat di antara beberapa hari. Kita harus berbeda. Jumat itu harus beda dengan hari-hari yang lain. Masa di hari-hari yang lain ibadahnya gitu-gitu aja? Hari Jumat juga sama dan bahkan lebih menurun. Mestinya harus beda. Bedanya itu beda lebih banyak dan lebih fokus untuk melakukan ibadah pada hari Jumat. Sama seperti bulan Ramadan itu harus beda di antara bulan-bulan yang lain. Makanya kemarin dijelaskan, celaka orang itu ketika menjumpai bulan Ramadan tapi dosa-dosanya masih belum diampuni oleh Allah. Padahal bulan Ramadan itu kesempatan untuk melakukan kebaikan itu sangat banyak, dan setan sudah dibatasi ruang geraknya untuk mengganggu manusia. Kok bisa ada orang yang jauh dari Allah pada bulan Ramadan? Itu benar-benar orang yang sangat celaka sekali. Ramadan saja bisa jauh dari Allah, apalagi di luar bulan Ramadan. Fayambaghi lil mu'mini ay yaj'ala yauma jum'atihi wa syahri hadza li akhirati khususan. Kata Imam Haddad, sebaiknya kita punya satu hari khusus atau satu bulan khusus yang dimana kita itu fokus ngurusi akhirat, bukan cuma dunia dan dunia. Kalau seminggu Jumat itu minimal berbeda dengan hari-hari yang lain. Masa hari-hari yang lain tidak baca Quran, Jumat juga tidak baca Quran. Hari-hari yang lain baca sholawatnya, kadang-kadang Jumat juga sama, bahkan lebih menurun. Mestinya kita harus konsentrasi di bulan Ramadan minimal itu, dan juga pada hari Jumat selama 1 minggu 1 kali itu. Jangan sampai berbeda. Jangan sampai berbeda. Itu salah satu tujuan Allah menciptakan manusia, salah satunya adalah untuk beribadah kepada Allah. Misal ada satu pertanyaan, Ustadz, gimana orang yang pekerja keras itu di bulan Ramadan atau pekerjaan berat, apakah boleh untuk tidak berpuasa? Boleh pada boleh? Hah? Wajib ya? Oh, keras banget jawabannya. Boleh apa enggak boleh puasa? Ramadan. Wajib puasa ya? Boleh tidak puasa maksudnya? Kalau puasa bukan boleh, wajib. Ini saya kutipkan dari kitab Risalatun fis Shaumi fis Syiyami fima yakhfa 'alal awami, dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Abdullah bin Ali bin Abdurrahman Al-Masyhur. Di sini ada beberapa syarat orang yang mempunyai pekerjaan berat atau pekerjaan yang kasar. Contohnya apa biasanya? Kuli bangunan, bisa jadi juga apa? Buruh tani, tukang becak mungkin ya. Kalau jaraknya jauh. Tapi kalau jaraknya alun-alun ke sini ya saya kira standar itu, tidak begitu jauh. Orang yang mempunyai pekerjaan berat, pekerja kasar, itu boleh tidak puasa pada waktu bulan Ramadan ketika memenuhi beberapa syarat. Ketika memenuhi beberapa syarat, minimal ada 6 syarat. Pertama, Allah yumkina ta'khirul amali ila Syawal. Pekerjaannya itu tidak bisa diundur dan tidak bisa ditunda di bulan Syawal. Maksudnya bagaimana? Ya mungkin dia ada kontrak pekerjaan dan tidak mungkin dipindah di bulan Syawal. Dia boleh untuk tidak puasa, boleh. Paham ya ini ya? Pertama ya. Kedua, Allah yata'adzarul amalu lailan. Pekerjaannya tidak bisa dipindah di waktu malam hari.
Kalau masih bisa di malam hari, tetap wajib puasa dia. Misalkan bosnya, majikannya enakan, menghormati pekerjanya, oh ini lagi bulan puasa, ya sudah kerjanya malam saja. Pas dia maksa siang, tetap wajib puasa. Kalau seperti itu, ada pilihan lain kenapa dia milih yang siang, waktunya puasa. Ketika masih bisa dipindah di malam hari, maka dia tetap wajib untuk puasa. Paham? Yang ketiga, ayyashuqqa alaihi shaumu ma'al amali masyaqqatan la tuhtamal bihaitsu tubihul julus fil fardi. Dia kalau bekerja, dia merasa berat ketika bekerja dan juga harus puasa. Batasannya bagaimana berat itu? Sekiranya bagi orang yang sholat itu diperbolehkan berdiri, diperbolehkan duduk karena dia tidak bisa berdiri. Sholat fardu, itu batasannya. Tapi bagi sebagian orang kan dia masih tetap kuat untuk puasa, walaupun pekerjaannya itu pekerjaan yang berat, pekerja kasar, itu benar-benar hebat itu. Ya kita harus banyak merenung. Dulu para sahabat itu pada saat berperang, perang Badar, perang yang sangat hebat, dahsyat sepanjang sejarah, karena jumlah pasukan orang Islam hanya 313-an, sedangkan jumlah pasukan musuhnya itu ribuan. Dan itu terjadi pada bulan Ramadan. Para sahabat sedang berpuasa. Bayangkan mereka pertama melawan lapar dan dahaganya, yang kedua melawan musuh-musuhnya. Itu mereka tidak banyak ngeluh. Kita puasa kayak gini aja banyak ngeluh. Kapan bukanya? Kadang saya lapar. Ya kita tidak ada apa-apanya dibanding dengan mereka itu. Kalau misalnya dia kerja, kemudian dia puasa, merasa berat. Berat itu batasannya, kalau seandainya dia sholat fardu, dia berdiri, dia tidak bisa, dia harus duduk sholatnya. Itu batasannya. Maka boleh untuk tidak puasa bagi orang yang seperti itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, ayyanwiya lailan wa yusbiha sha'iman wa la yuftira illa inda wujudil udri. Pada waktu malam hari tetap wajib niat saya besok mau puasa, sahur. Wa yusbiha sha'iman, paginya dia puasa. Enak kalau pas malam seperti itu langsung saya kan besok kan kerja, ya sudah saya besok tidak puasa. Wajib malam itu punya niat saya besok niat mau puasa. Malamnya juga disunahkan untuk sahur. Dan pagi tidak langsung sarapan, tidak, tapi dia kerja dulu sekuatnya. Kalau misalkan nanti sudah tidak kuat baru makan. Jangan kebalik, sudah mau kerja ke pabrik pagi-pagi langsung ngopi langsung sarapan. Pagi kan masih belum ada halangan dan rintangan. Tetap wajib niat malamnya itu. Orang seperti itu. Ini seringkali ditanyakan biasanya. Pekerja kasar, pekerja berat seringkali ditanyakan ini di bulan Ramadan. Harus bisa jawab. Masa pernah hadir di sini tidak bisa jawab? Paham ya? Malam wajib niat dan tetap sunnah untuk sahur. Paginya dia puasa. Tetap puasa, silakan kerja. Tapi nanti ketika sudah tidak kuat baru boleh untuk makan, gitu. Ini syarat yang keempat. Yang kelima, ayyanwiya at-tarakhusa bil fitri, niat mencari rukhsah untuk berbuka puasa. Artinya mencari keringanan untuk tidak puasa, bukan niat tidak puasa. Karena memang ini salah satu rukhsahnya bagi mereka yang punya pekerjaan-pekerjaan yang berat. Jadi memang murni mencari kemurahan-kemurahan Allah bagi mereka yang memang punya pekerjaan-pekerjaan berat, bukan memang niat tidak puasa. Kalau seperti itu enak nanti. Berarti tiap hari kita harus jadi pekerja kasar untuk menghindari puasa. Yang keenam, alla yaksida dzalikal amalu
li ajlil fitri wa illam tana'a ka musafirin qasada bisafri mujarradur rukhsah. Tidak bertujuan untuk tidak puasa. Tadi itu tidak bertujuan dengan pekerjaan tersebut untuk tidak puasa. Kalau memang tujuannya agar tidak puasa, satu contoh yang lain, orang musafir itu kan boleh untuk tidak puasa. Ya betul. Asal jaraknya berapa? Minimal 82 km dan berangkatnya sebelum subuh dan tujuan bepergiannya baik. Itu boleh tidak puasa. Tapi tetap nanti wajib untuk mengqadha. Tapi tidak boleh diakali. Oh, kalau begitu kita bepergian tiap hari saja, biar tidak ada kesempatan untuk puasa dan tidak ada kesempatan untuk mengqadha karena bepergian terus. Maka tidak boleh seperti itu. Jadi orang yang punya pekerjaan berat, pekerjaan kasar itu boleh untuk tidak puasa ketika memenuhi 6 syarat. Kalau tidak memenuhi 6 syarat maka tidak boleh. Dan yang paling terpenting yang tadi itu, malam tetap punya niat untuk puasa. Masa belum kerja pagi-pagi sudah ngopi. Itu sebenarnya kebaikan itu gampang diukur sebenarnya, tidak harus tanya ke ustadz. Pokok sesuatu yang tidak baik itu ketika kita dilihat orang itu malu. Salah satu ukuran standar itu. Satu contoh, orang lagi bulan Ramadan, kemudian ada yang buka warung, akhirnya warungnya ditutup. Berarti kan dia malu dilihat orang kan? Itu berarti tidak bagus. Tidak harus tanya ke ustadz. Pokok kita melakukan sesuatu, sekiranya kalau kita melakukan sesuatu itu kita malu, itu berarti tidak bagus itu. Menyalahi isi hati nurani kita sendiri. Kalau memang itu bagus, kenapa harus ditutup-tutupi? Kan begitu. Makanya kalau misalkan ada yang tanya itu hukumnya bagaimana orang yang kerja seperti itu, ya dilihat dulu. Kalau memang dia itu tujuannya untuk menyiapkan para musafir yang sedang bepergian, karena memang orang yang musafir yang memenuhi syarat boleh untuk tidak puasa, ya tidak dosa orang yang kerja seperti itu. Tapi biasanya musafir itu di pinggir jalan raya. Biasanya kalau jalan-jalan masuk, musafir dari mana? Itu tidak masuk akal itu. Nanti uangnya bagaimana? Ya uangnya ya tetap halal asal pekerjaannya halal. Cuma berkah dan tidak berkah itu urusan lain itu nanti. Apalagi memang yang jual sendiri tidak puasa. Tapi biasanya tidak puasa biasanya yang jual itu. Karena orang kalau berpuasa pas jual seperti itu, ini kayaknya setannya ini 50-50 ini. Oh, kamu puasa tetap harus jualan. Ini harus benar-benar hati-hati ketika ditanya seperti itu. Bagaimana jualan pada saat puasa? Ini jangan langsung dijawab. Jualan apa? Kalau jualan baju ya tidak apa-apa. Pagi sampai malam kan juga tidak apa-apa. Yang dimaksud adalah jualan makanan. Ini juga harus diperinci juga. Jualan makanan ya boleh. Kalau makanan-makanan yang tidak langsung makan, bungkus atau order, atau makanan-makanan yang masih bisa disimpan nanti untuk buka puasa. Jadi jangan terburu-buru kalau mau jawab pertanyaan itu. Kemudian di sini dijelaskan wa minas sunnati ta'jilul futur. Termasuk kesunahan itu adalah mensegerakan buka puasa. Asal memang yakin sudah waktunya. Kita patokannya jangan di musola atau masjid-masjid setempat. Yang sekiranya kita memang sudah ada jadwal itu, baik dari Kemenag sudah ada, dari Masjid Baitur Rahman sudah ada juga. Itu kita buat patokan. Dan yang penting jamnya harus benar. Sekarang itu gampang sebenarnya. Jam yang ada di Android itu sama semua. Coba lihat, jam yang ada di Android itu sama semua. Patokannya jangan jam di rumahnya masing-masing. Karena kadang-kadang tidak sama. Oh, ini sudah jam sekian.
Itu kok belum adzan, padahal sudah jam sekian. Ya mungkin kita waktu benarkan jam itu agak-agak ngantuk. Patokannya ini. Sekarang gampang. Teknologi ini, semakin majunya teknologi ini untuk memudahkan kita untuk melakukan hal-hal yang baik juga. Kita lihat itu apa jadwal waktu sholat, masuk waktu maghrib jam berapa. Jadi patokannya jangan musola atau masjid terdekat. Kalau di sini saran saya masjid Jami' Besuki. Karena kadang di sekitar masjid Jami' Besuki ini tidak sama kadang-kadang. Kalau lebih akhir bagus, kalau lebih awal itu gimana? Pas ternyata masih belum masuk waktu maghrib. Berapa dosa yang ditanggung itu nanti? Otomatis kan puasanya tidak sah karena berbuka sebelum waktunya. Saya sarankan kalau yang di sekitar sini ininya patokannya masih Jami', Masjid Besar Baitur Rahman. Ya kita kalau pengen lebih hati-hati, lebih baik cari adzan yang agak akhir, jangan adzan yang awal kalau kita tidak begitu yakin. Paling kacek berapa menit sih? 1 menitan lah mungkin. Daripada nanti puasa kita tidak sah. Memang sunnah mensegerakan berbuka, tapi harus benar-benar yakin sudah masuk. Wa ayyakuna alat tamri. Dan yang bagus itu yang didahulukan adalah kurma. Jangan kebalik, ulang langsung es apa? Es degan, es oyen, es kopior, macam-macam. Kurma. Dan diusahakan sebelum puasa sudah punya. Karena ini bagian dari kesunahan. Nggak, yang bagus kurma dulu. Sesuai urutannya. Kurma dulu, baru setelah itu air putih. Kalau tidak ada kurma, baru air putih. Tidak apa. Dan yang bagus itu kurmanya ganjil. Iya. Tapi jangan 55. Tapi ganjilnya ya bagusnya jangan 1, minimal 3. Minimal 3. Jangan 1. Melakukan kesunahan nanggung banget 1. Untuk hal yang sunnah paksakan suka. Nggak suka itu berarti lebih mementingkan selera hawa nafsunya dibanding mementingkan seleranya Rasulullah. Bukan nggak suka sama kurma. Nah iya paksa. 1 udah apa? Kalau tidak banyak. Itu mungkin kurmanya ada yang memang kurma kan macam-macam kelasnya itu. Ada yang suka. Nah iya. Jangan nuruti tidak suka dan mengalahkan sunnahnya. Tidak sampai mati kok walaupun tidak suka. Kan ya? Walaupun tidak suka dipaksa sampai 3 kurma itu tidak bakal mati kok. Kecuali ada racunnya kurmanya itu. Jadi pertama itu yang didahulukan itu kurma dulu. Sabar, stop dulu yang sudah berjajar itu minuman macam-macam itu. Kurma dulu. Kurma dulu siapkan 3. Setelah itu air, setelah itu baru yang lain. Itu. Wa kana fa illam yajidhu fa 'alal ma. Kalau tidak ada kurma baru air. Wa kana alaihi salatu wassalam yuftiru qabla yusallil maghrib. Wa yaqulu Rasulullah itu berbuka sebelum sholat maghrib. Kadang-kadang orang itu sok-sokan. Ayo kita sholat maghrib dulu biar makannya khusyuk. Kebalik mestinya. Kita makan dulu biar sholatnya khusyuk. Kadang kan orang itu pemikirannya, oh nanti biar kita makannya tenang, tidak keburu-buru. Ya justru sholatnya ikut makan. Lebih baik mana sholat ingat makan, apa makan ikan sholat? Lebih baik makan ingat. Yang lebih bagus itu makan dulu. Kalaupun harus sholat, silakan dibatalkan dulu. Karena sunnah untuk mensegerakan buka puasa. Batalkan dulu walaupun dengan makan sedikit tidak masalah. Tapi batalkan dulu. Jangan maghrib langsung adzan. Justru tidak sunnah. Rasulullah justru buka dulu. Tidak langsung sholat maghrib.
Kita jangan sok-sokan, sok-alim. Kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, wa yaqulu la tazal ummati bi khairin ma ajjalul futura wa akharus sahur. Tidak henti-hentinya umatku mendapatkan kebaikan selama umatku itu mensegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan sahur. Maka fatakhirus sahuri minas sunnati aidan, mengakhirkan sahur itu termasuk sunnah, dengan catatan tidak terlalu mepet dengan azan subuh. Kalau masih remang-remang ini sudah azan atau belum, ya lebih baik tidak usah, karena sahur itu hanya hukumnya sunnah. Imsak masih boleh makan apa tidak? Boleh. Karena dimulainya puasa itu pada saat masuknya waktu subuh, bukan pada saat imsak. Imsak masih boleh makan. Karena kadang-kadang orang tua-tua kita dulu itu, saya sering dengar juga, cepet-cepet sikatan, mumpung belum imsak. Kadang-kadang pengumuman di masjid juga ada yang keliru. Kalau sudah imsak dilarang makan dan minum dan melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, ini juga tidak benar. Karena puasa itu bukan dimulai dari imsak, dimulai dari masuknya waktu subuh. Tapi walaupun seperti itu, kita itu sunnah untuk sudah tidak makan, sudah tidak minum pada saat imsak. Sunnah minimal 15 menit sebelum azan subuh. Sunnah, tapi bukan wajib. Jadi misalkan bangunnya agak telat, belum sahur dan sudah imsak, makan saja tidak apa-apa. Kadang-kadang saya makan. Kadang-kadang sudah assalatu wassalamualaikum, saya masih makan. Makan nasi. Kenapa? Makan nasi. Ya saya cepet-cepet, tidak langsung dinikmati. Habis 2 piring kan ya. Adzan, tidak sah nanti puasanya itu. Juga termasuk kesunahan adalah kita memberi buka orang lain, itu karena pahalanya besar, walaupun cuma sekedar kurma, walaupun cuma sekedar air atau apa saja, tidak harus mengadakan acara buka bersama. Itu pahalanya sudah mendapatkan pahala yang banyak. Kita mendapatkan pahala dari orang yang berpuasa, tapi puasanya juga tidak berkurang sedikit pun. Kalau yang dikasih misalkan takjil, bagi takjil itu yang dikasih 10 orang, berarti kita mendapatkan pahala puasa 10 orang. Pahalanya sendiri masih ada, pahalanya orang lain tetap ada juga. Kalau dipindahkan ya nyaman yang kasih takjil itu. Cuma memang ada beberapa kesalahan orang bagi takjil itu. Kadang-kadang tidak yang bagi-bagi itu tidak puasa. Ini jadi problem ini. Yang kedua, kadang-kadang bagi-bagi takjil itu tidak nutup aurat. Ya, tujuannya karena ini mumpung bulan puasa kita bagi-bagi takjil, ya tetap tidak benar. Kadang juga campur laki perempuan, pegang-pegangan, ini ya tidak benar. Kadang-kadang juga di pinggir-pinggir jalan yang sekiranya membahayakan. Bagi-bagi takjil yang di tempat aman dan tidak mengganggu, dengan sopan, itu bagus kalau seperti itu. Saya kira cukup sampai di sini. Barangkali ada yang mau ditanyakan, masih banyak. Insya Allah kalau ada kesempatan akan saya lanjutkan sendiri. Kalau besok masih ada waktu, besok saya lanjutkan. Kalau besok saya sudah ke Surabaya, berarti hari ini terakhir. Pasti nanti saya umumkan di grup. Silakan yang mau tanya. Yang pasti hari Senin libur karena saya di Surabaya selama 5 hari. Dan nanti masuk kembali tanggal 1 Ramadan. Itu info menyusul. Materinya apa, yang isi siapa, itu nanti info menyusul. Silakan yang mau tanya. Ada? Tidak ada? Ada? Tidak ada. Wallahu a'lam bishawab.